Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat, sukses selalu ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, jadi video kali ini saya bakal bahas dua koin ya yang menurut saya teman-teman ya berdasarkan fakta yang ada akan mengalami kenaikan signifikan setelah bear market ini, yaitu XRP dan Solana. Nah, di sini saya akan membawakan ini berdasarkan dengan fakta ya teman-teman ya. Jadi bukan asal ngomong dua koin ini akan ngepam nanti setelah bear market ya. Tapi berdasarkan fakta ya. Kenapa juga seperti itu? Karena kalau kita lihat ya, per video ini saya buat ya, XRP dan Solana ini benar-benar jungkir teman-teman ya. XRP harganya tinggal 1,38 sen dolar ya, sudah nggak sampai 1,5 dolar ya. Sedangkan Solana ya dari 180-an tinggal 80 dolar per satu koin ya. Tapi sebelum kita bahas ya, kita update market dulu ya. Seperti teman-teman lihat per hari ini, per video ini saya buat, Bitcoin itu masih sangat-sangat lemah ya, masih kembali di bawah 70 ribuan dolar ya. Per video ini saya buat 67.090, let's say 67.100 lah ya. Sudah mengalami penurunan dalam 7 hari terakhir ini 5%. Nah, sedangkan Ethereum kalau kita lihat di sini 6% jungkirnya. Sudah nggak sampai 2.000 dolar harganya Ethereum ya. Kalau kita lihat di sini pun ya, Fear and Greed Index ini masih masuk dalam extreme fear atau orang lagi takut-takut parah ya untuk masuk ke kripto ya, kira-kira gitu untuk overall ya. Tapi di sini ada yang menarik karena altcoin season ini malah naik ya. Jadi kalau kita combine teman-teman ya terkait berita nanti ya atau berita yang saya bawakan ini sangat konkret dan sangat balance lah ya dengan situasi altcoin season and index ya, kira-kira seperti itu. Dan ya seperti biasa market belum bisa diharap ya teman-teman ya. Masih parah lah ya menurut saya, apalagi kalau kita lihat untuk di sektor memes coin ya, ini masih jungkir-jungkir parah semua dalam 7 hari terakhir ya, kecuali si Pipin ini ya, dia naik hampir 200% teman-teman ya dalam 7 hari terakhir ya. Banyak yang positif tapi ini menurut saya dalam seminggu ini belum bisa nge-cover ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita langsung saja ya. Di sini kalau kita lihat untuk chartnya, kita lihat dulu belum ada yang signifikan ya chart dari XRP ini ya. Kalau kita lihat time frame 24 jam teman-teman masih lihat ya, sejak di 2,40 dolar ini saya ambil weekly ya, dari 6 Januari teman-teman ya, sekitar 1 bulan lebih XRP itu masih turun ya, masih berlanjut turun. Ini time frame-nya daily ya teman-teman ya. Belum ada apa ya, bisa dibilang tanda-tanda lah ya untuk naik. Tetapi dengan adanya update berita teman-teman ya dari salah satu media besar, menurut saya ini akan jadi pengaruh besar juga ya, karena di sini bukan berita biasa ya, bukan dari well biasa tapi dari institusi, kira-kira seperti itu. Untuk Solana ya, kalau teman-teman lihat chartnya itu hampir mirip ya, time frame 1 hari daily dengan XRP ya, ini hampir mirip untuk chartnya, kira-kira seperti itu. Kemungkinan ya ini sedang dipantau karena menurut data di sini ya, atau berdasarkan dengan fakta ya, ini Goldman Sachs teman-teman ya, bacanya Goldman Sachs ya. Goldman Sachs ini berpindah haluan, mereka malah mengurangi Bitcoin dan Ethereum ya, mereka genjot besar-besaran nih ya investasi ke XRP dan Solana ya. Buat teman-teman semuanya yang belum tahu ya, Goldman ini adalah salah satu bank terbesar di Amerika Serikat ya. Ini bank investasi ya, ini bukan bank biasa ya, ini bank yang selalu mengadakan IPO, akuisisi perusahaan ya. Jadi khususnya Goldman Sachs ini seperti itu ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, di sini teman-teman ya, Goldman Sachs ini memangkas kepemilikan ETF Bitcoin ya dan Ethereum selama kuartal keempat 2025. Nah, eksposur bank terhadap ETF Bitcoin turun 39% ya, sehingga nilai kepemilikan kini sekitar 1,06 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, di sini posisi ETF Ethereum juga dipangkas sekitar 27% ya.
Ini meningkatkan kepemilikan senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk saham ETF Ethereum. Jadi bisa dibilang ya teman-teman ya, ini pemicu juga karena yang dikurangi paper ya, karena melalui ETF pengurangannya. Tapi yang mengejutkan di sini, ini fakta juga teman-teman bisa cek langsung di Wu Blockchain ya, ini sudah diupdate. Nah, yang menariknya di sini, penurunan posisi Bitcoin dan Ethereum ini terjadi bersamaan dengan pelemahan kinerja market ya pada kuartal keempat ya, let's say dari Oktober, November, Desember ya. Dan ketika Bitcoin anjlok, tampaknya bank melakukan rebalancing ya, rebalancing atau ya untuk membalance lah ya portofolio untuk mengelola resiko ya. Meski dikurangi, Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi posisi terbesar ya dari exposure kripto Goldman Sachs ini teman-teman ya. Nah, selain itu Goldman Sachs ini mulai masuk ke XRP ya. Ini penting banget ya XRP dan mengambil posisi senilai 152 juta dolar ya ETF XRP. Dan kalau kita lihat investasi baru ini terbesar ya, tersebar di berbagai produk ETF XRP ya, termasuk dari Bitwise ya. Kalau kita lihat di sini sekitar 39,8 juta dolar Amerika Serikat ya. Dan Franklin XRP Trust ya, ini 38,5 juta dolar Amerika Serikat. Dan keputusan bank untuk berinvestasi di XRP ya menunjukkan minatnya untuk melakukan diversifikasi di luar Bitcoin dan Ethereum ya. Diversifikasi ini gini teman-teman ya, menyebar aset ya. Jadi mereka tidak menghabiskan, tapi mereka bagi-bagi nih uang mereka. Jangan cuma di Bitcoin sama Ethereum ya, tapi kita harus punya XRP juga dan Solana. Itu diversifikasi namanya ya. Contoh kalau teman-teman punya uang 5 juta contoh ya, kalian beli 5 koin ya, 5 koin 1 juta, 1 juta, 1 juta ya. Itu namanya diversifikasi. Jadi dipecah uangnya di berbagai aset, kira-kira gitu. Nah, ini sudah dilakukan oleh Goldman ini teman-teman ya. Menurut saya akan ada lonjakan yang signifikan nanti ya di Solana dan XRP ya. Nah, kalau kita lihat masuknya Goldman ini teman-teman ya ke ETF XRP ini terjadi setelah peluncuran beberapa dana XRP baru ya di kuartal keempat ya. Total investasi XRP bank ya, total investasi XRP ya, Goldman ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendapatkan exposure pada aset kripto alternatif, kira-kira seperti itu. Jadi memang keyakinan mereka besar ya terhadap XRP dan Solana, menurut saya seperti itu. Nah, mereka juga melakukan perluasan investasi ya ke ETF Solana. Nah, jadi Goldman ini juga menambah eksposurnya ke ETF Solana ya dengan investasi sekitar 108 juta dolar US ya. Porsi terbesar dari posisi ini ditempatkan pada Bitwise. Jadi Bitwise ini kayak penyedia ya, dia seperti BlackRock punya ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi mereka beli ETF-nya di Bitwise ya teman-teman ya, yaitu Solana ETF ya, dengan alokasi sekitar 45,4 juta dolar Amerika Serikat. Jadi ini besar banget teman-teman ya. Nah, selain itu Goldman ini juga memegang sekitar 35,7 juta dolar Amerika Serikat di Grayscale ya. Dia beli Solana juga di Grayscale ya. Jadi teman-teman harus ketahui ya, Grayscale ya, Bitwise ini seperti exchange kripto lah ya. Tapi kalau mereka kan Grayscale sama Bitwise ini mereka buy paper ya. Jadi mereka perusahaan investasi, kira-kira seperti itu ya. Orang beli buy paper ya ada di sana, atau ETF-nya ada di sana, kira-kira seperti itu. Nah, di sini langkah masuk ke Solana ini dilakukan setelah peluncuran sejumlah ETF Solana baru pada kuartal keempat, sama seperti posisinya di XRP ya. Dan kalau bisa dibilang di sini teman-teman ya, kepemilikan Goldman ini di Solana masih jauh lebih kecil dibandingkan eksposurnya di Bitcoin dan Ethereum. Jadi ingat ya, di sini mereka melakukan diversifikasi, bukan mereka menjual habis Bitcoin dan Ethereum mereka ya, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya kalau seandainya ada teman-teman ya yang punya XRP saat ini terus melihat penurunan yang signifikan atau melihat Solana kalian turun signifikan ya, jangan keburu panik ya, karena memang market lagi seperti ini. Malah ya, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat yaitu Goldman Sachs ini ya, ini bank investasi ya, mereka langsung nyerok di posisi ini ya, Solana dan XRP. Jadi kemungkinan akan ada hal positif di ke depan ya. Semoga bear market itu cuma sampai di kuartal pertama lah ya. Let's say paling lambat di Maret ya, market sudah membaik lagi. Kita tunggu
Bitcoin di atas 100.000 itu sudah lumayan lah ya untuk menutup kuartal 1 ya. Karena kalau kita lihat di sini semua chart hampir sama. Mau Bitcoin ya, Solana, XRP, lihat chartnya hampir sama ya. Kalau kita lihat ya, sangat-sangat jelas di sini ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, jangan keburu panik ya, dan juga jangan kebawa FOMO. Mentang-mentang XRP dan Solana itu sudah diserok terus kalian mau tambah muatan, tidak seperti itu ya. Tapi kalau kalian mau beli juga ya enggak apa-apa ya, karena menurut saya sih sudah trusting publik besar ya. Kalau seandainya bank besar apalagi sekelas bank investasi sudah menyerok XRP dan Solana ya, walaupun dalam bentuk saham ya atau paper, kira-kira seperti itu, atau ETF ya. Oke, sampai di sini ya teman-teman ya. Kalau kalian punya pendapat boleh kalian drop di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.